Izinkanlah kami selaku Qaulil Maulud membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang menjelang sore. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah Yuk, depan. Sini aja, di depan panas. Oke, silakan apa yang ditanyakan sama beliau Yai Said. Jadi saya sebagai penyelenggara mengundang beliau agar mendapatkan siraman rohani berkaitan dengan polemik PSN PIK. Monggo. Ya, Silakan tanya. Gus, gimana acara hari ini berkumpul dengan ulama-ulama dan tokoh-tokoh agama di sini? Sebenarnya saya bukan siapa-siapa ya, karena saya bukan ketua PBNU, sudah mantan. Saya melihat kegaduhan yang terjadi di Tangerang, saya terpanggil juga. Saya hanya tentang PSN. Saya nggak bicara yang proyek ini yang bukan bisnis. PSN ini dalam agama menamakan ihya ilmawan, menghidupkan tanah yang terlantar. Itu perintah agama. Ya mudah-mudahan ini nggak bahas itu. Kalau ada tanah terlantar, kecuali kita membiarkan, tidak ada upaya, kita dosa. Dan kita begitu. Ya, kalau ada kesempatan, kenapa kita nggak dukung? Kenapa kita nggak bersyukur malah? Adapun ada hal-hal yang ya sifatnya sesuatu yang harus diselesaikan dengan baik-baik. Jadi ini kan ASN ini kan udah masuk di wilayah PIK gitu. Apakah nanti juga dipikirkan aksesnya? Karena kan akses masyarakat itu lebih penting untuk sampai di sana. Apakah itu nanti akan dikawal sampai akhir? Saya singgung namanya bahasanya marofikil ammah. Nanti PES itu akan ada masjid, taman, ada barangkali ada rumah sakit atau klinik, akan ada tempat-tempat rekreasi, pasti ada jalan. Ini dalam bahasa Arab dan kitab kuning marofikul ammah. Jadi itu nanti akan dikawal sampai akhir ya? Karena kan waktu itu kan pernah kejadian bahwa masyarakat susah untuk masuk ke akses ke PIK. Oh enggak. Jadi begini kawan, PSN PIK itu tanahnya pemerintah, kehutanan yang mangkrak. Makanya kata Yai Said, kalau tanah itu tidak dikelola dengan baik, dengan melibatkan masyarakat, maka kita akan berdosa gitu loh. Nah, tanah PSN itu kosong, mangkrak gitu loh. Nah, makanya yang dikelola dengan biaya oleh pemerintah, oleh swasta. Berapa biaya? 30 sampai 40 triliun. Dan di situ PSN itu tidak boleh bangun perumahan. Nggak boleh, ini yang kadang-kadang disalahpahami. Jadi di sana itu penguatan lingkungan hidup. Mangrove yang asalnya 91 hektar menjadi 515 hektar. Nah itu maslahat apa mudorot? Maslahat kan? Seperti itu. Nah nanti juga menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi. Jadi ini Yai sangat mendukung Yai Said itu gambarannya ya. PSN PIK ya. Kita berbicara PSN PIK ya. Ya gitu ya. Kayak mungkin sedikit ini kan perkumpulan bisa dibilang kan para tokoh ulama segala macam. Jadi saya melihatnya seperti apa sih dengan pembangunan mungkin PSN. Berarti masa ulama ini peduli dengan hal seperti ini, peduli sekali ulama-ulama ini. Dengan melihatnya problem di lapangan, mungkin ada artinya ulama ini juga ingin sesuatu yang baik ini terwujud tanpa ada ketegangan. Ya, menjawab kita semua lah. Jadi pertemuan ini untuk menyatukan. Kenapa kayak alasannya mendukung proyek PSN PIK nih? Bisa saya katakan. Apa tuh? Saya katakan. Tadi di belakang. Kalau ada tanah terlantar dan itu masih bisa dimanfaatkan, kok tidak melakukan upaya dosa secara agama itu, maka kalau ada tanah terlantar harus diproduksikan, harus menjadi tanah yang produktif lah. Namanya dalam kitab ajaran Islam Ihyaul Mawat. Berarti mendukung penuh ya Pak? Mendukung penuh ya untuk program PSN ini? Ya, bukan PSN. Iya. Kalau untuk PIK-nya? Itu urusan Terima kasih Kiai. Terima kasih.
Pesannya Kiai selama pembangunan. Ayo kita selesaikan dengan baik-baik semua. Pesannya selama pembangunan. Ayo kita selesaikan masyarakat dengan baik-baik. Tadi itu harus ta'awun, terbuka. Ya gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf, terima kasih.